Bab 1581, Disan yang marah. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tuan Rumah Duan, sebagai tuan rumah dari Azure Cloud Mansion, Anda harus mengenal klan naga kami dengan cukup baik. Jika Dijue bukan naga emas bercakar 5, tidak masalah jika saya menyerahkannya kepada Anda karena dia telah membuat kesalahan, jawab Disan sambil menatap Duan Rufeng. Namun, kebetulan dia adalah naga emas bercakar 5. Saya yakin Anda tahu apa arti naga emas cakar 5 bagi klan naga kita, Tuan Rumah Duan. Kami tidak akan menyerahkannya untuk dibunuh begitu saja. Kata-kata Disan mutlak, tidak menyisakan ruang untuk diskusi. Tepat, pada saat ini, bahkan para tetua naga 5 cakar, termasuk Sue Chan, yang ingin memukul Dijue dengan baik, juga menganggukkan kepala mereka satu persatu. Mereka berdiri di sisi pemimpin klan tanpa syarat dalam masalah ini. Jika Dijue bukan naga emas bercakar 5, bahkan mereka sendiri tidak akan membiarkan Dijue pergi. Duan Rufeng bahkan tidak perlu melakukan apapun. Namun, karena Dijue adalah naga emas bercakar 5 dan bagian dari klan naga mereka, mereka tidak punya pilihan selain melindungi Dijue demi kepentingan keseluruhan klan naga. Bagaimanapun, Dijue mewakili masa depan klan naga. Meskipun pemimpin klan-klan naga saat ini, kehidupan Disan hampir abadi. Menurut hukum klan naga, dia harus meninggalkan klan naga setelah 1000 tahun. Lebih tepatnya, dia harus meninggalkan klan naga di provinsi bawah tanah suci Bela di Ridao. Ketika saatnya tiba, dia harus pergi ke klan naga di provinsi atas tanah suci Bela di Ridao. Ini adalah misi naga emas bercakar 5 dari keluarga kekaisaran klan naga. Itu adalah hukum yang dibuat oleh klan naga provinsi atas. Bahkan Disan tidak bisa melanggar hukum. Setelah kepergian Disan, mereka akan membutuhkan pemimpin klan baru di klan naga provinsi bawah. Pemimpin klan hanya bisa menjadi naga emas bercakar 5. Saat ini, di klan naga provinsi bawah, Dijue adalah satu-satunya naga emas bercakar 5. Karena alasan ini, Dijue ditakdirkan untuk menjadi pemimpin klan dari klan naga. Meskipun kelompok tetua naga 5 cakar, dengan Sue Chan sebagai pemimpin mereka, terganggu oleh masalah yang disebabkan Dijue, mereka tidak punya pilihan lain sama sekali. Jika ada naga emas 5 cakar lain di klan sekarang, mereka tidak akan melindungi Dijue sampai batas yang konyol. Setelah mendengar kata-kata pemimpin klan Disan, Dijue menghela napas lega. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa dia sedang kacau karena dia terlalu khawatir. Sebagai naga emas bercakar 5, bagaimanapun juga dia adalah penerus klan naga. Disan, aku tidak tertarik dengan apa arti naga emas bercakar 5 bagi klan nagamu. Saya hanya tahu bahwa Dijue hampir membunuh anak saya. Selain itu, klan nagamu benar-benar berani mencari anakku. Apakah Anda berencana untuk menyerahkan putra saya kepada Dijue setelah Anda menemukannya sehingga Dijue dapat membunuhnya? Ketika Duan Rufeng mencapai akhir kalimatnya, kemarahan dalam suaranya juga meningkat. Sekarang kemarahan Duan Rufeng telah meningkat. Ikat rambut yang menahan rambutnya tiba-tiba putus, menyebabkan rambutnya mengembang meskipun tidak ada angin. Rambut panjangnya yang mirip ular piton yang menggeliat menambah aura iblisnya. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya juga benar-benar berubah. Matanya yang awalnya hitam tampak bersinar merah. Niat membunuh melonjak keluar dari tubuhnya dan menyapu ketujuh naga surgawi bercakar 5. Terlepas dari Disan, kengerian muncul di Dijue dan 5 tetua naga surgawi bercakar 5. Termasuk Sue Chan, segera. Dijue dan King Yan yang basis kultivasinya jauh lebih lemah sangat terpengaruh oleh niat membunuh sehingga wajah mereka memerah sebelum mereka mulai memuntahkan darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara itu, langit di sekitar Duan Rufeng mulai berubah. Banyak pohon dan tanaman di hutan tumbang. Bahkan klan dari klan naga di kejauhan merasakan tekanan. Mereka semua buru-buru mundur, takut menjadi korban bencana. Aura yang sangat kuat. Setelah kelompok naga surgawi 4 cakar klan naga mundur, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mata mereka bersinar dengan sedikit kengerian. Klan lain dari klan naga, di sisi lain, telah lama ketakutan sampai ke inti mereka. Ini adalah aura dari Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. Saat ini, Duan Rufeng seperti dewa iblis yang menguasai dunia. Dewa iblis yang agung benar-benar tak terhentikan. Tuan Rumah Duan, apakah Anda benar-benar berniat untuk meningkatkan masalah ini sejauh ini?
Wajah Disan berubah muram saat sinar keemasan memancar keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, dia berubah menjadi naga emas 5 cakar yang panjangnya sekitar 1000 meter. Sikapnya agung dan mengesankan, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh naga hijau cakar 5 dan naga ungu cakar 5. Saat naga emas bercakar 5 sepanjang 1000 meter muncul, ia menggeliat di langit, menghalangi matahari yang terik dan menyebabkan separuh harta klan naga diselimuti kegelapan. Itu bentuk asli pemimpin klan. Pada saat ini, kelompok klan dari klan naga yang bersembunyi jauh melihat bentuk asli Disan ketika mereka mengangkat kepala. Kejutan jelas tertulis di wajah mereka masing-masing. Karena pemimpin klan telah kembali ke wujud aslinya, apakah ini berarti dia akan bertarung dengan tuan rumah istana Azure Cloud? Kengerian muncul di banyak klan dari klan naga. Jika dua pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak provinsi bawah tanah suci Dao Marsial ini benar-benar bertarung, kemungkinan besar lebih dari setengah harta klan naga akan dihancurkan. Disan, sepertinya kamu benar-benar berniat bertarung denganku. Menghadapi Disan yang telah kembali ke wujud aslinya, Duan Rufeng mempertahankan ketenangannya. Seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh aura yang memancar dari wujud sejati raksasa Disan. Kumi yang berdiri di belakang Duan Rufeng menjadi sedikit pucat sekarang. Meskipun Kumi sangat kuat sehingga dia bahkan bisa dianggap sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di Azure Cloud Mansion, dia masih jauh lebih lemah ketika berhadapan dengan Disan yang setingkat dengan Duan Rufeng. Tuan rumah Duan, jika kamu bersikeras membunuh Di Jue, aku hanya bisa memilih untuk melawanmu untuk melindunginya. Suara Disan terdengar hidup ketika dia berbicara. Tentu saja, jika kamu ingin memilih metode lain untuk menyelesaikan masalah ini, klan naga kami akan memperlakukanmu sebagai teman kami. Klan naga tidak akan melawan teman-teman mereka. Apakah itu ancaman? Duan Rufeng terkekeh saat api hitam keluar dari tubuhnya secara tiba-tiba. Nyala api iblis membubung ke langit seolah-olah bisa melahap semua yang ada di jalurnya. Pada saat yang sama, dua api berwarna merah darah tampak muncul di mata Duan Rufeng seolah-olah dia akan melahap seseorang. Sedikit ketakutan dan kemarahan bisa dilihat di mata besar Disan ketika dia melihat aura mengancam yang bahkan bisa menekan auranya sendiri yang terus-menerus keluar dari tubuh Duan Rufeng. Sebagian dari dirinya takut akan kemampuan Duan Rufeng. Bagaimanapun, kekuatan Duan Rufeng sudah terkenal meskipun dia baru saja bangkit beberapa saat yang lalu. Sampai-sampai dia bahkan berperingkat di depan Disan dalam peringkat orang suci tertinggi. Sejujurnya, kepercayaan dirinya kurang dari 50% bertarung melawan Duan Rufeng. Bagian lain dari dirinya marah karena Duan Rufeng tidak memberinya jalan keluar. Bisakah Duan Rufeng tidak melihat bahwa dia bermaksud untuk berdamai dengannya? Ini adalah klan naga. Sebagai pemimpin klan dari klan naga, dia, tentu saja, tidak akan menghancurkan citra klan yang maha kuasa. Namun, dia menemukan Duan Rufeng tampaknya tidak memahami niatnya dan benar-benar ingin melawannya. Selain itu, bahkan jika dia ingin bertarung dengan Duan Rufeng, dia tidak akan memilih untuk melakukannya di sini. Bab 1582, Pemimpin Dugu. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Tuan rumah Duan, mengapa Anda tidak memberitahu saya, apa yang Anda perlukan untuk menyelamatkan hidup Di Jue? Disan menggigit peluru dan memutuskan untuk mengalah ketika dia melihat Duan Rufeng benar-benar berniat untuk melawannya. Meskipun dia tidak takut pada Duan Rufeng, dia ragu-ragu ketika memikirkan konsekuensi yang akan terjadi pada klan naga jika dia kalah. Dia adalah pemimpin klan dari klan naga, setiap gerakannya mewakili klan. Secara alami, dia tidak akan bertarung jika tidak perlu. Pemimpin klan, Sue Chan dan yang lainnya tampak sangat kesal saat melihat Disan mengalah. Meskipun mereka tahu itu tidak bermanfaat untuk membuat musuh keluar dari Duan Rufeng, tuan rumah Azure Cloud Mansion, mereka masih merasa kesal karena pemimpin klan harus mundur selangkah di wilayah mereka sendiri. Namun, mereka tidak berani melampiaskan kemarahan mereka pada Duan Rufeng. Apalagi dia pasti tidak salah. Untuk sesaat, Sue Chan dan yang lainnya memelototi Di Jue. Jika Di Jue bukan naga emas bercakar 5, mereka pasti akan menghukumnya. Namun, Di Jue mengabaikan Sue Chan dan yang lainnya. Dia tidak lagi takut ketika dia menyadari bahwa klan naga akan melindunginya apapun yang terjadi. Ketika dia melihat Duan Rufeng, sedikit rasa dingin melintas di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan atas apa yang terjadi hari ini.
Dia tidak menyangka Master Mansion terkenal dari Azure Cloud Mansion, Duan Rufeng, sebenarnya adalah ayah dari Duan Lingtian yang ingin dia bunuh lebih dari apapun. Setelah dia menyadari bahwa dia tidak akan mati, roda gigi di pikirannya mulai berputar lagi. Kebenciannya terhadap Duan Lingtian juga semakin dalam. Secara alami, dia tidak berani menunjukkannya sekarang. Duan Lingtian, aku tidak berharap kamu menjadi putra Duan Rufeng. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat untuk penghinaan yang dibawa ayahmu kepadaku hari ini di masa depan. Kecuali jika Anda berencana untuk bersembunyi di Azure Cloud Mansion, di bawah perlindungan ayah Anda, selama sisa hidup Anda, saya, Di Jue, pasti akan membunuh Anda. Di Jue mengamuk di dalam hatinya. Dia tidak akan ragu untuk merobek Duan Lingtian menjadi beberapa bagian jika dia ada di sini sekarang. Pada saat ini, tidak masalah jika Duan Lingtian tidak membunuh putranya, Diyong. Dia tidak akan membiarkan Duan Lingtian pergi bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan kematian putranya. Setelah mendengar kata-kata Disan, Duan Rufeng tidak membubarkan api iblis yang berkobar di tubuhnya. Sebaliknya, dia bertanya dengan mengejek, "Apa? Disan, kamu bahkan telah kembali ke wujud aslimu, apakah kamu tidak akan bersenang-senang denganku?" Kata-kata Duan Rufeng membuat Disan memerah karena malu. Namun, karena dia berada dalam wujud naga emas 5 cakar sepanjang 1000 meter, tidak ada yang bisa melihat perubahan warna di wajahnya. Beberapa saat kemudian, bentuk asli Disan sepanjang 1000 meter menghilang saat ia berubah menjadi bentuk manusianya. Seorang lelaki tua berpakaian emas yang bermartabat dan kekar berdiri di sana seperti menara Eiffel, memancarkan rasa tekanan. Hilangnya naga emas 5 cakar sepanjang 1000 meter menyebabkan cahaya membanjiri kembali tanah klan naga yang sebelumnya gelap seperti malam. Mereka tidak berkelahi. Kelompok klan di kejauhan secara kolektif menghela nafas lega. Meskipun mereka ingin melihat pemimpin klan mereka melawan Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, mereka tidak mau melihat tanah klan naga hancur karenanya. Tuan Rumah Duan, lebih baik bersikap lunak jika memungkinkan. Setelah Disan berubah menjadi bentuk manusianya, dia tampaknya berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba, sebuah suara yang sepertinya datang dari segala arah bergema di udara. Duan Rufeng mengerutkan kening ketika dia mendengar suara itu. Kedengarannya familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat kapan atau di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak seperti Duan Rufeng, Disan yang mendengar suara itu menghela napas lega seolah-olah dia telah menemukan penyelamatnya. Setelah beberapa saat, gerakan sosok yang hanya bisa dilihat oleh Duan Rufeng dan Disan melintas dan muncul di sebelah Disan. Orang itu adalah seorang pemuda. Pemuda itu tinggi dan kekar. Wajahnya yang tampan tampak agak seram, dan ada tanda yang tampak seperti suku di antara alisnya. Pria muda itu mengenakan jubah hitam besar, dan itu berkibar tertiup angin meskipun tidak ada angin. Rambutnya yang berwarna merah darah mengalir di bahunya, memuji wajahnya yang tampan dan menyeramkan. Itu adalah jenis kecantikan yang tidak biasa. Kesan pertama yang diberikan pemuda ini adalah dia cantik. Du Guling. Disan berinisiatif untuk menyambut pemuda berpenampilan seram ini. Dia tidak menyangka bahwa orang ini belum pergi. Sebelumnya, dia muncul sangat terlambat karena dia ada pertemuan dengan orang ini. Itulah alasan dia tertunda. Du Guling, Sue Chan dan para tetua naga 5 cakar surgawi lainnya juga membungkuk hormat pada pemuda itu. Du Guling. Apakah dia, yang dari pasar gelap Mountain Sade? Ekspresi Di Jue yang berdiri di samping juga berubah saat dia menatap pemuda berpakaian hitam yang tampak menyeramkan itu. Dia terkejut. Mengapa kamu di sini? Setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu, bahkan Duan Rufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Perlu dicatat bahwa bahkan ketika dia berhadapan dengan Disan, dia tidak menunjukkan ekspresi ini. Namun, dia waspada terhadap pemuda berpakaian hitam ini. Pemuda berpakaian hitam itu memandang Duan Rufeng dan berkata dengan senyum yang tampaknya ramah, "Tuan Rumah Duan, jika Anda diizinkan untuk datang ke klan naga sebagai tamu, lalu mengapa saya tidak? Namun, saya tidak akan tahu Anda di sini jika bukan karena aura yang Anda pancarkan ketika Anda akan bertarung." Petik 2. Secara alami, senyum itu hanya terlihat baik di permukaan. Kilatan dingin bisa dilihat di kedalaman matanya. Jelas dia tidak cocok dengan Duan Rufeng. Bisnis pasar gelap Mountain Sade Anda bahkan telah meluas ke klan naga, tidakkah Anda pikir Anda melampaui batas? Duan Rufeng mencibir. Itu tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Rumah Duan,
aku lebih penasaran dengan alasan kunjunganmu ke klan naga. Sepertinya kamu datang dengan niat buruk. Pemuda berpakaian hitam itu menatap Duan Rufeng dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak perlu repot dengan ini, Du Guling. Bisnis pasar gelap Mountain Sade Anda tidak ada hubungannya dengan saya, namun, sebaiknya Anda tidak mencampuri masalah yang saya miliki dengan klan naga. Kalau tidak, saya tidak keberatan berkunjung ke pasar gelap Mountain Sade Anda juga. Duan Rufeng mencibir lagi. Senyum di wajah pemuda berpakaian hitam itu juga menghilang ketika dia mendengar ancaman halus Duan Rufeng. Tuan rumah Duan, apakah Azure Cloud Mansion benar-benar ingin menyatakan perang dengan pasar gelap Mountain Sade dan klan naga pada saat yang sama? Du Guling, aku tidak keberatan jika itu yang kamu inginkan. Namun, saya khawatir Anda harus bertanya kepada pemimpin klan di sana apakah klan naga mereka bersedia berada di pihak yang sama dengan pasar gelap Mountain Sade Anda. Duan Rufeng mencibir seolah-olah dia tidak takut dengan ancaman pemuda berpakaian hitam itu. Bab 1583, Kolam Pembersihan Naga. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah pemuda berpakaian hitam mendengar kata-kata Duan Rufeng, dia langsung menoleh untuk melihat Di San yang memiliki ekspresi canggung di wajahnya. Kedua orang itu adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion dan pemimpin pasar gelap Mountain Sade. Azure Cloud Mansion selalu berselisih dengan pasar gelap Mountain Sade. Jika tidak mutlak diperlukan, dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Selain itu, dia tidak yakin klan naga dan pasar gelap Mountain Sade dapat sepenuhnya memusnahkan Azure Cloud Mansion bahkan mereka bergabung. Jika mereka gagal memusnahkan Azure Cloud Mansion, apa yang akan menunggu klan naga hanyalah bencana besar. Hal yang berbeda untuk pasar gelap Mountain Sade. Mereka sudah menjadi musuh dengan Azure Cloud Mansion. Itu tidak membuat banyak perbedaan bahkan jika mereka menyinggung Azure Cloud Mansion lagi. Namun, ini tidak terjadi pada klan naga. Terlebih lagi, perilaku pasar gelap Mountain Sade sebenarnya tidak terlalu etis. Tidak terlalu buruk jika mereka hanya berurusan dengan pasar gelap Mountain Sade dalam aspek tertentu. Lagi pula, banyak kekuatan di Tanah Suci Dao Martial juga berurusan dengan pasar gelap Mountain Sade. Namun, tidak ada yang ingin terlibat dengan pasar gelap Mountain Sade, semuanya murni bisnis. Jika klan naga menjadi sekutu pasar gelap Mountain Sade, reputasi klan naga di Tanah Suci Dao Martial pasti akan terpengaruh. Sebagian besar transaksi pasar gelap Mountain Sade dianggap ilegal. Oleh karena itu, reputasi mereka bukanlah yang terbaik di Tanah Suci Dao Martial. Jika klan naga benar-benar terlibat dengan pasar gelap Mountain Sade, klan naga yang sombong mungkin menjadi seperti tikus di jalanan yang ingin dibunuh semua orang. Ini adalah sesuatu yang Di San tidak ingin lihat. Entah itu karena kewaspadaannya terhadap Azure Cloud Mansion atau keengganannya untuk terlibat dengan pasar gelap Mountain Sade, Di San tidak akan bersekutu dengan pasar gelap Mountain Sade untuk melawan Azure Cloud Mansion. Pemimpin Dugu, saya menghargai tawaran baik Anda, tetapi memang klan naga yang bersalah kali ini, kata Di San dan menolak tawaran itu ketika pemuda berpakaian hitam itu menatapnya. Ketika pemuda berpakaian hitam mendengar penolakan Di San, ekspresinya sedikit berubah sebelum dia mendengus. Jika itu masalahnya, aku akan menghindari omong kosong ini di antara kalian berdua. Setelah pemuda berpakaian hitam, Du Guling, pemimpin pasar gelap Mountain Sade, selesai berbicara, dia sepertinya menghilang ke udara tipis dengan embusan angin. Meskipun pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade mengharapkan keputusan Di San, dia tidak bisa tidak mengutuk Di San ketika menghadapi penolakannya. Karena dia tidak bisa membuat klan naga bergabung dengannya untuk menjatuhkan Azure Cloud Mansion, tidak ada gunanya dia tinggal. Pemimpin Dugu, Duan Rufeng memiliki seorang putra bernama Duan Lingtian. Saya pikir dia tidak di Azure Cloud Mansion sekarang. Faktanya, Duan Rufeng bahkan mungkin tidak tahu keberadaannya. Pada saat sebelum pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade pergi, transmisi suara berdering di telinganya. Putra Duan Rufeng, Duan Lingtian, menarik, sangat menarik. Mata pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade berbinar ketika dia mendengar berita itu. Tidak ada yang menemukan bahwa ada sesuatu yang salah karena dia pergi begitu cepat. Dugu tidak meragukan kebenaran kata-kata yang didengarnya karena dia telah menemukan orang yang mengirim transmisi suara. Itu tidak lain adalah Di Jue, naga emas bercakar 5 lainnya di klan naga. Meskipun Di Jue hanyalah kentang kecil yang bahkan tidak layak disebut di matanya,
dia telah memperhatikan Dijue karena garis keturunan naga emas 5 cakarnya. Dia tahu Dijue adalah tipe orang, lebih tepatnya, naga emas bercakar 5, yang akan membalas dendam untuk keluhan sekecil apapun. Meskipun dia tidak tahu apa yang menyebabkan permusuhan antara Duan Rufeng dan klan naga, berdasarkan situasi sebelumnya, dia tahu itu ada hubungannya dengan Dijue. Karena alasan ini, dia tidak meragukan kata-kata Dijue. Mata Dijue bersinar dingin setelah dia mengirim transmisi suara ke pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade. Dia berpikir dalam hati, Duan Lingtian, tunggu saja orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade mencari masalah denganmu. Saya bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun, pasar gelap Mountain Sade bahkan mungkin akan menyingkirkan Anda sebelum saya melakukannya. Faktanya, Dijue tidak begitu yakin apakah Duan Lingtian ada di Azure Cloud Mansion atau tidak. Dia hanya mengirim transmisi suara ke pemimpin pasar gelap Mountain Sade karena dia berharap itu akan menyebabkan masalah bagi Duan Lingtian. Kecuali Duan Lingtian tinggal di Azure Cloud Mansion selamanya, tidak mungkin pasar gelap Mountain Sade akan membiarkan Duan Lingtian berkeliaran dengan bebas. Sebagai musuh bebuyutan Azure Cloud Mansion, pasar gelap Mountain Sade tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk mengalahkan Azure Cloud Mansion. Terutama ketika Duan Lingtian adalah satu-satunya putra dari Mansion Master dari Azure Cloud Mansion. Tuan Rumah Duan, nyatakan kondisi Anda, saya yakin Anda sudah memikirkan sesuatu, kata Disan tanpa berbelit-belit sambil menatap Duan Rufeng. Duan Rufeng tidak memberinya jalan keluar. Karena itu, dia harus menemukan cara untuk menyelesaikan ini sendiri. Meskipun itu sedikit memalukan, dia tidak punya pilihan lain. Dalam waktu 3 tahun, Anda akan mengizinkan anak saya untuk memasuki kolam pembersihan naga klan naga, kata Duan Rufeng terus terang ketika dia melihat bagaimana langsung Disan. Dia tahu itu tidak akan bermanfaat baginya jika dia memaksa Disan ke sudut. Meskipun dia tidak takut pada Disan dan klan naga, dia harus berhati-hati karena koneksi mereka. Klan naga memiliki hubungan dekat dengan orang-orang di provinsi atas. Rumor mengatakan bahwa klan naga dibagi menjadi 2. Satu di provinsi atas dan yang lainnya di provinsi bawah. Kolam pembersihan naga. Duan Rufeng akhirnya menyatakan kondisinya. Klan naga harus mengizinkan putranya memasuki kolam pembersihan naga klan naga. Begitu Duan Rufeng selesai berbicara, Disan dan 5 tetua naga 5 cakar mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyangka permintaan Duan Rufeng begitu keterlaluan. Tidak mungkin. Sebelum Disan bisa menjawab, Dijue berteriak, kolam pembersihan naga adalah tanah suci klan naga kami. Hanya naga emas cakar 5 yang diizinkan memasuki kolam. Tuan Rumah Duan, jangan melewati batas. Jangan melewati batas. Duan Rufeng tersenyum mendengar kata-kata Dijue. Tidak apa-apa jika kamu menolak untuk mengizinkan putraku memasuki kolam pembersihan naga, namun, aku ingin hidupmu sebagai gantinya. Saya ingin melihat apakah hidup Anda lebih penting atau kolam pembersihan naga lebih penting, Anda harus memikirkannya matang-matang. Bahkan jika Anda tidak dapat memasuki kolam pembersihan naga dalam waktu 3 tahun, Anda masih dapat memasukinya setelah 5.000 tahun. Jika kamu mati, apalagi 5.000 tahun, aku khawatir kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga bahkan setelah 50.000 tahun. Duan Rufeng berkata dengan keras dan jelas. Setiap kata seperti palu yang menghantam hati Dijue. Dia panik, wajahnya memucat. Meskipun dia tahu klan naga akan melindunginya, dia masih sangat takut pada Duan Rufeng. Kolam pembersihan naga adalah tanah suci klan naga yang akan dibuka setiap 5.000 tahun. Kolam itu telah memelihara semua jenis esensi surga dan bumi di dalamnya. Karena hanya dibuka sekali setiap 5.000 tahun, hanya 1 orang yang diizinkan masuk. Inilah mengapa itu dianggap sebagai peluang emas di klan naga. Karena alasan ini, tempat itu biasanya disediakan untuk naga emas bercakar 5 muda. Setelah naga emas 5 cakar memasuki kolam pembersihan naga, selain meningkatkan basis kultivasinya, itu juga akan mengeluarkan potensi penuhnya. Dikatakan bahwa kolam pembersihan naga dapat mengeluarkan potensi di setiap bagian tubuh seseorang. Bahkan pemimpin klan-klan naga saat ini, Disan, belum pernah memasuki kolam pembersihan naga. Bahkan, kisah Disan bisa dianggap sebagai tragedi. Ketika dia masih muda, ada naga emas 5 cakar lainnya yang seusia dengannya. Naga emas 5 cakar hanya sedikit lebih menonjol darinya dan memenangkan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga ketika dibuka hampir 5.000 tahun yang lalu.
Sebelum memasuki kolam pembersihan naga, naga emas bercakar 5 itu hanya sedikit lebih kuat dari Disan. Namun, setelah dia keluar dari kolam pembersihan naga, dia dengan mudah mengalahkan Disan. Jelas betapa luar biasanya kolam pembersihan naga itu. Saat itu, naga emas 5 cakar itu diakui sebagai pemimpin klan berikutnya dari klan naga. Namun, dia sombong dan menimbulkan masalah di mana-mana setelah dia keluar dari kolam pembersihan naga karena kekuatannya lebih unggul dari semua orang selain pemimpin klan saat itu. Rumor mengatakan bahwa dia akhirnya menyinggung seorang nona muda dari kekuatan yang kuat dari provinsi atas yang datang ke provinsi bawah dalam perjalanan dan dibunuh oleh bawahan nona muda. Karena itu, naga emas 5 cakar yang seharusnya memimpin klan naga menuju kejayaan setelah memasuki kolam pembersihan naga telah mati begitu saja. Itu adalah penyesalan terbesar dari klan naga. Dalam keadaan ini, Disan, pewaris cadangan, berhasil mengambil posisi pemimpin klan. Dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin klan dalam sejarah klan naga yang belum pernah memasuki kolam pembersihan naga. Disan tidak lagi muda, dan kekuatannya telah meningkat begitu banyak sehingga bahkan jika dia memasuki kolam pembersihan naga sekarang, ruang untuk perbaikan terbatas. Oleh karena itu, untuk pembukaan kolam pembersihan naga dalam waktu 3 tahun, Disan telah merencanakan untuk membiarkan Di Jue memasukinya. Dia percaya Di Jue akan melampaui dia dan menjadi pemimpin klan yang kuat setelah memasuki kolam pembersihan naga. Meskipun Disan kuat, karena dia belum pernah memasuki kolam pembersihan naga, dia tidak mencapai tingkat di mana dia bisa berdiri di atas semua orang di provinsi bawah. Inilah mengapa dia harus berhati-hati ketika berhadapan dengan pemimpin dari pasukan dengan kekuatan yang sama seperti Duan Rufeng. Perlu dicatat bahwa selain dia, setiap pemimpin klan yang telah memasuki kolam pembersihan naga hampir tak terkalahkan di provinsi bawah sebelum mereka berangkat ke provinsi atas sesuai dengan hukum klan naga. Jelas betapa bermanfaatnya kolam pembersihan naga itu. Karena alasan ini, ketika Duan Rufeng menyatakan kondisinya agar putranya memasuki kolam pembersihan naga, Di Jue berbicara dengan panik, benar-benar lupa bahwa Duan Rufeng adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Dia sangat cemas karena dia tidak ingin mengikuti jejak Disan. Di antara semua pemimpin klan-klan naga, kehidupan Disan dianggap sebagai tragedi. Jika kesempatan Di Jue untuk memasuki kolam pembersihan naga dalam waktu 3 tahun diambil oleh Duan Lingtian, hidupnya akan menjadi tragedi seperti Disan. Bab 1584, Kondisi Duan Rufeng. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kolam pembersihan naga akan dibuka setelah 3 tahun. Menurut pendapat Di Jue, jika dia bisa memasukinya pada saat itu, dia pasti akan mengalami transformasi besar, dan pencapaiannya di masa depan pasti akan melampaui Disan. Namun, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan kehilangan waktu terbaik untuk memasukinya. Tidak ada gunanya bahkan jika dia bisa memasukinya setelah 5.000 tahun lagi. Meskipun naga memiliki rentang hidup yang panjang, hanya mereka yang berusia di bawah 5.000 yang dianggap muda. Begitu seseorang mencapai usia 5.000, kebanyakan hal sudah diatur dalam batu. Misalnya, naga-naga yang bakat bawaannya masih biasa-biasa saja setelah mereka berusia 5.000 tahun tidak akan mencapai sesuatu yang hebat dalam hidup mereka. Duan Rufeng telah membunuh semua harapannya hanya dengan satu kalimat. Bagaimana dia bisa menerima ini? Namun, dalam menghadapi tekad Duan Rufeng, dia tidak berani berkata banyak. Dia hanya bisa melihat Disan saat dia buru-buru mengirim transmisi suara kepadanya. Pemimpin klan, kolam pembersihan naga adalah dasar dari klan naga kita. Itu hanya terbuka setiap 5.000 tahun sekali. Anda tidak dapat memberikan kesempatan ini kepada Duan Rufeng. Jika orang luar menggunakan kolam pembersihan naga dalam waktu 3 tahun, klan naga kita harus tetap diam selama 5.000 tahun lagi. Kata-kata Di Jue membentur kepala. Sebagai naga emas 5 cakar, dia, secara alami, tahu tentang ambisi Disan dan bagaimana dia dipenuhi dengan penyesalan karena tidak bisa memasuki kolam pembersihan naga. Namun, Disan tidak merasa menyesal karena tidak berhasil meningkatkan kekuatannya. Dia dipenuhi dengan penyesalan karena dia tidak menjadi cukup kuat untuk membawa kemuliaan bagi klan naga karena kegagalannya memasuki kolam pembersihan naga. Meskipun klan naga saat ini masih merupakan kekuatan kelas atas di tanah suci Dao Marsial, itu tidak bisa dibandingkan dengan klan naga tua. Semua ini karena pemimpin klan. Misalnya, pemimpin klan sebelumnya telah memasuki kolam pembersihan naga,
dan dia sangat kuat sehingga dia hampir tak terkalahkan. Dia memimpin klan naga ke puncak provinsi bawah di Tanah Suci Dao Martial. Selama era itu, hanya ada sedikit kekuatan yang berani bertindak melawan klan naga di provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Meskipun klan naga saat ini mungkin tampak kuat di permukaan, situasi mereka telah memburuk. Semuanya berakar pada kenyataan bahwa klan naga tidak memiliki kekuatan yang kuat, dan kurangnya kekuatan itu disebabkan oleh pemimpin klan. Sebagai pemimpin klan generasi saat ini, kekuatan Di San tidak cukup. Kalau tidak, dia tidak akan dipaksa untuk berkompromi dengan Duan Ru Feng hari ini. Jika itu adalah pemimpin klan sebelumnya dari klan naga, dia tidak akan takut pada Duan Ru Feng sama sekali karena dia hampir tak terkalahkan di provinsi bawah Tanah Suci Bela Diri Dao. Dia juga berada di peringkat 3 teratas dari peringkat suci tertinggi saat itu. Di San merasa frustrasi ketika mendengar transmisi suara di Jue. Jika bukan karena di Jue yang menyebabkan masalah, akankah klan naga berada dalam posisi seperti itu? Jika dia tidak menyebabkan masalah, apakah Duan Ru Feng akan mengajukan permintaan seperti itu? Namun, bahkan tanpa transmisi suara di Jue, Di San juga tidak akan menyetujui kondisi Duan Ru Feng. Di San telah lama memutuskan untuk tidak memasuki kolam pembersihan naga ketika akan dibuka 3 tahun kemudian. Dia telah merencanakan untuk memberikan kesempatan itu kepada Di Jue karena dia akan menggantikannya sebagai pemimpin klan berikutnya. Jika Di Jue memasuki kolam pembersihan naga, dia pasti akan membawa kemuliaan bagi klan naga. Pada saat itu, selama Di Jue diberi waktu untuk tumbuh, tidak peduli apakah itu Azure Cloud Mansion atau Pasar Gelap Mountain Sade, klan naga tidak perlu takut pada mereka lagi. Di San adalah pemimpin klan yang kompeten. Paling tidak, dia akan selalu menempatkan kesejahteraan klan di atas miliknya sendiri. Jika dia adalah orang yang egois, dia pasti tidak akan membiarkan Di Jue memasuki kolam pembersihan naga. Meskipun kekuatan Di Jue tidak akan meningkat banyak jika dia memasuki kolam pembersihan naga, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk memasuki kolam jika dia egois. Seperti kata pepatah, bahkan nyamuk terkecil pun memiliki daging. Itu karena dia peduli dengan kesejahteraan klan naga sehingga dia menutup mata dan membiarkan Di Jue melakukan apapun yang dia inginkan. Misalnya, Di San sadar ketika Di Jue mengirim putranya, Di Yong, naga iblis bercakar 5, pergi. Namun, dia tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Sebelumnya, ketika Di Jue mengancamnya dan meminta bantuannya untuk mencari Duan Lingtian, dia juga tidak menolaknya. Di San tidak takut pada Di Jue. Dia takut Di Jue meninggalkan klan naga dalam keadaan marah. Pada saat itu, klan naga akan kehilangan ahli warisnya, dan dia akan bertanggung jawab untuk itu. Bahkan jika dia telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya untuk Di Jue, itu semua demi masa depan klan naga. Itu adalah jenis orang, atau naga, Di San. Dia telah menjalani seluruh hidupnya untuk klan naga. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk menyetujui kondisi Duan Ru Feng. Di San menarik napas dalam-dalam dan menatap Duan Ru Feng sebelum dia berkata dengan pasti, "Tuan Rumah Duan, karena Anda tahu tentang kolam pembersihan naga klan naga kami, Anda harus tahu betapa berartinya kolam pembersihan naga bagi klan naga. Anda harus tahu klan naga tidak akan mengizinkan orang luar masuk ke kolam pembersihan naga. Aku sudah mengatakan ini, kita bisa melupakan Dragon Cleansing Pool, namun, kamu harus menyerahkan Di Jue kepadaku." Duan Ru Feng berkata dengan tenang sambil menatap Di Jue. Dari awal hingga akhir, dia tampak tidak terkejut dengan penolakan Di San sama sekali. "Tuan Rumah Duan, Anda mempersulit saya," kata Di San dengan suara yang dalam. "Membuat segalanya sulit bagimu." Duan Ru Feng menjadi gelap saat dia mencibir. "Di San, sepertinya kamu salah. Apakah aku, Duan Ru Feng, datang ke klan naga untuk mencari masalah tanpa alasan? Jika orang-orang dari klan naga tidak melewati batas, aku bahkan tidak akan menginjakkan kaki di lubang sialan ini bahkan jika kamu mengundangku." Lubang sialan. Tidak banyak orang yang berani mengatakan ini di Dao Martial Saintland, tetapi Duan Ru Feng telah mengatakannya. Itu membuat beberapa tetua naga 5 cakar, dengan Sue Chan yang memimpin, menjadi pucat. Namun, mereka masih tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka. Master Mansion jelas sangat marah pada saat ini. Siapa yang akan memprovokasi dia saat ini? Mereka tidak bodoh. "Tuan Rumah Duan, saya akui klan naga salah dalam hal ini. Terlepas dari 2 syarat itu, saya akan menyetujui apapun,
kata Disan tanpa daya sambil menghela nafas. Dia merasa pahit. Jika orang yang memasuki kolam pembersihan naga 5.000 tahun yang lalu adalah dia tidak akan berada dalam posisi seperti itu. Jika dia yang memasuki kolam pembersihan naga saat itu, dia yakin bahwa dia pasti akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Duan Rufeng dengan mudah. Saya tidak tertarik untuk membuat permintaan ketiga, kata Duan Rufeng samar. Disan, Dijue, dan ekspresi para tetua naga 5 cakar lainnya sangat berubah. Mereka tidak menyangka Duan Rufeng begitu pantang menyerah. Mereka harus membiarkan putranya memasuki kolam pembersihan naga dalam waktu 3 tahun atau membiarkannya membunuh Dijue. Mansion Master Duan, wajah Disan menjadi gelap saat dia mengerutkan kening. Dia berpikir untuk membawa Duan Rufeng menjauh dari tanah klan naga untuk bertarung. Saya belum menyelesaikan kalimat saya, Duan Rufeng menyela Disan dan berkata dengan lemah, meskipun saya tidak tertarik untuk membuat permintaan ketiga, saya bersedia untuk menegosiasikan kondisi anak saya memasuki kolam pembersihan naga, kondisinya akan adil untuk klan naga Anda juga. Jika Anda setuju, saya akan pergi dan melupakan pelanggaran Dijue. Disan dan beberapa naga surgawi 5 cakar saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Tolong beritahu kami apa yang ada dalam pikiranmu, Tuan Rumah Duan. Disan dengan cepat menatap Duan Rufeng dengan ekspresi ingin mendengarkan. Sejauh yang saya tahu, meskipun kolam pembersihan naga klan naga akan dibuka dalam 3 tahun, waktu yang tepat untuk membukanya akan diputuskan oleh pemimpin klan dari klan naga. Faktanya, jika saya tidak salah, Anda seharusnya dapat menunda pembukaan hingga 6 tahun, bukan? Duan Rufeng bertanya sambil menatap Disan. Tuan Rumah Duan benar-benar tahu banyak tentang kolam pembersihan naga klan naga kami. Disan tersenyum pahit sambil mengutuk Duan Rufeng dalam hati. Dia pasti sudah lama mendambakan kolam pembersihan naga mereka. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu banyak tentang kolam itu? Memang benar aku harus memutuskan kapan harus membuka kolam pembersihan naga, tapi aku hanya bisa menundanya paling lama 3 tahun. Jika tidak ada yang memasuki kolam setelah 6 tahun, itu akan ditutup selama 5.000 tahun ke depan. Sepertinya ini mirip dengan yang aku tahu, kata Duan Rufeng sambil menatap Dijue, syaratku adalah menunda pembukaan kolam pembersihan naga selama 2 tahun. Artinya Anda akan membukanya setelah 5 tahun. Sebelum Anda membuka kolam pembersihan naga, anak saya akan melawan Dijue, dan pemenangnya akan diizinkan masuk ke kolam. Apakah Anda puas dengan kondisi ini, pemimpin klan Disan? Jika Anda masih tidak puas, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Ayo berjuang. Saat Duan Rufeng berbicara, dia melihat Disan lagi seolah dia siap untuk menyerang. 5 tahun. Ketika Disan mendengar kata-kata Duan Rufeng, dia tidak langsung menyetujuinya. Sebaliknya, dia menatap Dijue. Di antara anggota klan dari klan naga yang hadir, hanya Dijue yang bertemu dengan putra Duan Rufeng, Duan Lingtian. Ini berarti dia tahu lebih banyak tentang Duan Lingtian daripada mereka. Namun, ketika Disan melihat ke Dijue, dia melihat bahwa mata Dijue berbinar penuh percaya diri seolah dia sangat tertarik dengan permintaan Duan Rufeng. Dijue, apakah kamu percaya diri? Disan meminta melalui transmisi suara untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Pemimpin klan, berjanjilah padanya. Dijue menjawab melalui transmisi suara, dia terdengar sangat percaya diri. Saya bertemu Duan Lingtian sebelumnya. Meskipun bakat bawaannya sangat bagus, dia hanya biasa-biasa saja, apalagi 5 tahun, bahkan jika dia diberi 10 atau 20 tahun, dia masih tidak akan bisa mengalahkanku. Duan Rufeng ini benar-benar meremehkanku sampai-sampai dia benar-benar mengusulkan sesuatu seperti itu. Suara Dijue dipenuhi dengan penghinaan. Apa kamu yakin? Disan masih agak ragu-ragu. Karena Duan Rufeng membuat permintaan seperti itu, dia harus percaya diri, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Jika Anda gagal pada saat itu, Anda tidak hanya akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga, tetapi pada saat itu, klan naga harus tetap diam selama 5.000 tahun lagi. Jika Anda kalah, Anda tidak hanya akan kehilangan sesuatu yang besar, bermanfaat bagimu, tetapi kamu akan dianggap sebagai orang berdosa di klan naga. Seorang pendosa di klan naga. Kata-kata Disan sepertinya berdampak pada Dijue karena dia langsung terdiam. Dalam benak Dijue, dia terus memutar ulang adegan saat dia bertemu Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia menjawab Disan dengan pasti, pemimpin klan. Saya yakin,
Meskipun Duan Lingtian memiliki bakat bawaan yang cukup baik, itu tidak cukup menantang untuk bersaing dengan saya dalam waktu 5 tahun. Siapa yang tahu apakah dia akan bertahan sampai saat itu. Bahkan jika dia melakukannya, aku sangat yakin aku akan bisa mengalahkannya. Bab 1585, Kunci Kolam Pembersihan Naga. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika Dijue ingat apa yang dia katakan kepada pemimpin Dugu dari pasar gelap Mountain Sade tentang Duan Lingtian, dia merasa lebih nyaman. Menurutnya, Duan Lingtian mungkin belum tentu hidup setelah 5 tahun. Bahkan jika dia selamat, dia bukan tandingannya. Dijue yakin tentang kekuatannya. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian akan mampu mengalahkanku dalam waktu 5 tahun. Dia pasti sedang bermimpi. Hati Dijue dipenuhi dengan penghinaan terhadap kondisi tambahan Duan Rufeng. Dia tidak berpikir Duan Lingtian akan mampu mengalahkannya bahkan setelah 5 tahun. Pemimpin klan, menurut saya, Duan Rufeng hanya takut pada klan naga. Ini pasti mengapa dia membuat permintaan seperti itu. Dia hanya meminta ini sebagai jalan keluar. Dia mungkin tahu putranya tidak akan bisa mengalahkanku setelah 5 tahun juga, kata Dijue kepada Disan melalui transmisi suara. Dia merasa baik tentang dirinya sendiri. Namun, Disan adalah orang yang berhati-hati. Bukannya aku tidak memikirkan apa yang kamu katakan, tapi itu sangat tidak mungkin. Sejak Duan Rufeng naik pangkat, dia sangat berkemauan keras. Saya yakin Anda tahu seperti apa Azure Cloud Mansion yang asli, tetapi dia telah mendukung Azure Cloud Mansion dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Kumi dan Rong Yuan yang tidak peduli dengan Mansion Master sebelumnya dari Azure Cloud Mansion sangat menghormatinya. Duan Rufeng ini bukan orang biasa, fakta bahwa dia membuat permintaan seperti itu, ditambah dengan konsesinya, dia mungkin ingin klan naga memberi putranya kesempatan untuk memperjuangkan hak untuk memasuki kolam pembersihan naga, Disan melanjutkan berkata. Dia merasa tidak nyaman menyetujui permintaan Duan Rufeng. Berdasarkan perilaku Duan Rufeng, jelas ini adalah intinya. Oleh karena itu, bahkan jika Disan tidak sepenuhnya setuju dengan kondisi Duan Rufeng, dia tidak langsung menolaknya. Dia ingin mendengar pendapat Dijue. Bagaimanapun, Dijue adalah orang terakhir yang berharap agar orang lain mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga. Namun demikian, Dijue tampak sangat percaya diri berdasarkan perilakunya. Disan tahu dia harus segera mengambil keputusan ketika dia melihat wajah Duan Rufeng menjadi gelap dan ki iblis di tubuhnya mulai bangkit. Dijue, kamu yakin aku harus menyetujui kondisinya? Disan bertanya lagi pada Dijue melalui transmisi suara. Setuju dengan kondisinya, menurutku, dia hanya berusaha bersikap misterius, jawab Dijue dengan pasti. Ketika Disan melihat betapa tekadnya Dijue, ditambah dengan tekanan dari Duan Rufeng, dia akhirnya mengangguk dan menyetujuinya. Tuan Rumah Duan, saya akan menyetujui kondisi Anda. Tanggal pembukaan kolam pembersihan naga adalah 5 tahun dari sekarang. Jika putra Anda, Duan Lingtian, dapat mengalahkan Dijue setelah 5 tahun, maka ia dapat memasuki kolam. Jika putramu kalah, Dijue akan masuk ke kolam. Karena pemimpin klan Disan telah menyetujui ini, tolong serahkan salah satu kunci untuk membuka kolam pembersihan naga. Apakah pemimpin klan Disan lebih memilih untuk menyerahkan kunci matahari atau kunci bulan untuk penyimpanan saya? Duan Rufeng berkata dengan lemah setelah Disan menyetujui kondisinya. Kolam pembersihan naga klan naga akan dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Itu akan dibuka dengan 2 kunci yang diturunkan di klan naga. Kedua kunci, Sun Qi dan Lunar Qi, harus digunakan secara bersamaan untuk membuka Dragon Cleansing Pool. Kunci biasanya disimpan oleh pemimpin klan-klan naga. Karena alasan ini, Duan Rufeng telah meminta salah satu kunci dari Disan. Tuan Rumah Duan, ini tidak perlu, bukan? Apa menurutmu aku, pemimpin klan dari klan naga, akan mengingkari kesepakatan kita? Disan berkata dengan cemberut. Baik kunci matahari dan kunci bulan adalah milik suci klan naga. Secara alami, Disan tidak mau menyerahkan salah satu dari mereka kepada Duan Rufeng meskipun itu hanya sementara. Saya khawatir, jawab Duan Rufeng terus terang. Begitu lugasnya hingga wajah Disan langsung menjadi gelap karena dia merasa Duan Rufeng mempertanyakan integritasnya. Tuan Rumah Duan, jika kamu tidak percaya padaku, bagaimana kalau aku bersumpah pada sumpah hukuman kilat? Disan memandang Duan Rufeng. Tentu saja, kamu harus bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Namun,
Saya harus memiliki salah satu kunci untuk membuka kolam pembersihan naga bersama saya. Jangan khawatir, pemimpin klan Disan, 5 tahun kemudian, terlepas dari apakah putra saya menang atau kalah, saya akan mengembalikan kuncinya kepada Anda. Saya dapat bersumpah atas sumpah hukuman kilat dalam hal ini, kata Duan Rufeng. Ketika Disan mendengar kata-kata Duan Rufeng, dia tidak punya cara untuk membantahnya. Jika dia terus menolak, itu hanya akan menunjukkan bahwa Disan merasa bersalah. Di Jue, kuharap kamu tidak mengecewakanku, pikir Disan dalam hati sebelum dia mengeluarkan kunci berbentuk bulan sabit dengan mengangkat tangannya. Kuncinya sepertinya terbuat dari batu giok. Sepertinya itu memancarkan cahaya redup ketika dilihat di bawah matahari. Itu indah. Kuncinya adalah salah satu kunci untuk membuka kolam pembersihan naga, kunci bulan. Setelah mengambil kunci lunar dari Disan, baik Disan dan Duan Rufeng bersumpah pada sumpah hukuman kilat. Disan bersumpah pada sumpah hukuman kilat bahwa jika Duan Lingtian bisa mengalahkan Di Jue, dia akan mengizinkannya memasuki kolam pembersihan naga. Di sisi lain, Duan Rufeng bersumpah bahwa dia tidak akan bertahan pada masalah mengenai kolam pembersihan naga jika Duan Lingtian kalah dari Di Jue, dan dia akan mengembalikan kuncinya secara utuh kepada klan naga. Setelah bersumpah, Duan Rufeng melirik Disan dan berkata, "Pemimpin klan Disan, sampai jumpa dalam waktu 5 tahun." Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Kumi tanpa menunggu Disan menjawab. Mereka menghilang di depan semua orang hanya dalam sekejap mata. Pemimpin klan, Master Mansion dari Azure Cloud Mansion jelas percaya diri pada putranya ketika dia mengusulkan itu. Bukankah Anda terlalu impulsif untuk menyetujuinya dengan mudah? Naga Hijau 5 Cakar, King Yan, bertanya dengan cemberut. Sue Chan dan para tetua naga 5 cakar lainnya juga mulai mengerutkan kening. Apakah kamu pikir aku masih bisa menolak pada tahap ini? Berdasarkan sikap Duan Rufeng tadi, itulah intinya. Selain itu, Di Jue tahu yang terbaik tentang putranya. Bahkan dia berpikir aku harus menyetujuinya. Apa menurutmu aku seharusnya menolaknya? Disan berkata dengan lemah. Sue Chan dan yang lainnya segera menatap Di Jue dan mulai menanyainya. Di Jue, apakah kamu benar-benar percaya diri? Di Jue, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Jujur saja jika Anda tidak berpikir Anda bisa menang. Jika kamu kalah 5 tahun kemudian, kamu tidak hanya akan kehilangan kesempatan emas, tetapi kamu juga akan menjadi orang berdosa di klan naga. Petik 2. Di Jue, ini bukan lelucon. Satu persatu, para tetua naga 5 cakar berbicara kepada Di Jue. Tetua, saya mengerti kekhawatiran Anda. Di Jue memandang Sue Chan dan yang lainnya. Saya pernah berurusan dengan putra Duan Rufeng, Duan Lingtian. Terakhir kali saya bertemu dengannya, dia hanyalah seorang penggarap bela diri tahap kesempurnaan Sein Rudiment. Apakah Anda pikir seorang penggarap bela diri tahap kesempurnaan Sein Rudiment akan dapat mengalahkan saya dalam waktu 5 tahun? Bahkan jika itu bukan Duan Lingtian, bahkan jika Duan Rufeng memberikan putranya basis kultivasi yang sama dengan yang dia miliki pada usianya, putranya tidak akan cocok untukku. Setelah mengatakan itu, Di Jue mendengus dan pergi. Meskipun Di Jue telah berbicara dengan percaya diri, dia tidak berani mengendur dalam hal kultivasi. Bagaimanapun, ini adalah masalah serius. Dia berencana untuk menghabiskan 5 tahun ke depan dalam budidaya tertutup. Baru-baru ini, dia menyadari bahwa hambatan basis kultivasinya melonggar. Jika dia membuat kemajuan lagi, kekuatannya akan sebanding dengan naga ungu bercakar 5, Penatua Zijing. 5 tahun kemudian, dia cukup percaya diri untuk mengalahkan tetua naga hijau bercakar 5, King Yan. Namun, ini tidak berarti Di Jue merasa Duan Lingtian akan cukup kuat untuk mengancamnya dalam waktu 5 tahun. Itu karena dia ingin mengalahkan Duan Lingting dengan cara yang luar biasa untuk menunjukkan kepada Duan Rufeng betapa bodohnya dia. Meskipun dia tidak berani bertindak nakal di depan Duan Rufeng, di dalam hatinya, dia berharap bisa mencabik-cabiknya menjadi jutaan keping. Secara alami, dia tahu dia tidak mampu melakukan itu sehingga dia hanya bisa membalas dendam dengan cara lain. Pertempuran dengan Duan Lingtian dalam waktu 5 tahun tidak diragukan lagi merupakan kesempatan baginya. Pada saat itu, dia akan menjadi yang terkuat dan mengalahkan Duan Lingtian, pada gilirannya menghancurkan Duan Rufeng. Duan Rufeng, tentu saja, tidak menyadari pikiran Di Jue. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli tentang itu. Setelah meninggalkan klan naga, Kumi yang mengikuti di belakang Duan Rufeng tidak bisa tidak bertanya,
Tuan-tuan rumah, bisakah tuan rumah muda benar-benar mengalahkan Di Jue dalam waktu 5 tahun? Meskipun Di Jue belum tumbuh menjadi kekuatan penuhnya, dia masih naga surgawi bercakar 5. Bagaimanapun, mereka adalah raja dari klan naga. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia mungkin sebanding dengan sesepuh naga 5 cakar yang lebih lemah di klan naga. Berdasarkan kata-kata Kumi, jelas dia tidak berpikir tuan rumah mudanya akan mampu mengalahkan Di Jue dalam waktu 5 tahun. Bagaimanapun, dia bisa melihat garis keturunan Di Jue. Bahkan Di Jue saat ini dianggap kuat. Bahkan jika dia tidak membaik dalam 5 tahun ini, Tuan Muda Mansion masih mungkin tidak cocok untuknya. Kumi, kamu bukan orang luar jadi aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Mata Duan Rufeng berbinar saat dia perlahan berkata, itu adalah wasiat utusan tua bahwa aku membuat permintaan itu. Sejujurnya, bahkan saya tidak yakin apakah putra saya akan mampu mengalahkan Di Jue dalam waktu 5 tahun karena itu sedikit tidak realistis. Ketika Duan Rufeng mencapai akhir kalimatnya, dia menghela nafas. Utusan tua, setelah Kumi mendengar kata-kata Duan Rufeng, matanya berbinar. Sebenarnya, itu adalah kedua kalinya aku bertemu dengan utusan tua, dialah yang datang menemuiku di Azure Cloud Mansion. Basis kultivasinya sangat dalam sehingga dia berhasil muncul di depanku bahkan sebelum aku menyadari kehadirannya. Anda harus tahu apa artinya, kata Duan Rufeng dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas, kan? Kumi bertanya setelah dia tersentak. Aku yakin dia berasal dari provinsi atas, terlebih lagi, aku merasa kekuatannya dianggap tingkat atas bahkan di provinsi atas, Duan Rufeng melanjutkan. Saya mendengar utusan tua sangat sulit dipahami. Pemimpin dugu dari pasar gelap Mountain Sade telah pergi mencarinya berkali-kali, tetapi semuanya sia-sia, saya tidak tahu tuan rumah tuan telah bertemu dengannya 2 kali. Apalagi dia yang datang kepadamu untuk kedua kalinya, kata Kumi sambil tersenyum.